Ustadz mohon penjelasan tentang bagaimanakah sikap kita terhadap peraturan atau undang-undang atau hukum yang telah dibuat oleh pemerintah, sementara golongan yang selamat adalah mengingkari peraturan-peraturan undang-undang yang dibuat oleh manusia, sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran surat keempat ayat 60 sampai 65. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut. Kemudian mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Hingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Catatan, pemerintah kita saat ini sudah bekerja sama dengan kaum Yahudi, Nasara dan Israel yang secara terselubung sudah memerangi kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini jawaban ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita mengenai fitnah di akhir zaman, diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Fitnah di akhir zaman. Kata Rasulullah, datang kejelekan. Setelah kejelekan datang kebaikan. Wa fiha dakhan. Akan tapi pada kebaikan tersebut ada debu, ada asap. Jadi kebaikannya tidak lagi murni. Dalam riwayat yang lain terdapat keterangan akan muncul orang-orang yang sepertinya mereka mendalami ilmu. Akan terjadi fitnah yang bergelombang sebagaimana gelombang lautan. Kemudian para sahabat bertanya, Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, bagaimana solusinya? Ingat, bagaimana solusinya jika terjadi kami menemui saat tersebut? Apa jawab Rasulullah? Kamu dengar, kamu taat. Allahu Akbar. Rasulullah tidak sebutkan fitnahnya apa, tapi Rasulullah sebutkan fitnahnya seperti gelombang lautan besar. Dan fitnah tersebut lahir dari orang-orang yang kelihatan seperti berilmu, membaca Al-Quran. Akan tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu dengar, kamu patuh. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan sekalian a'azzakumullah, mengenai berhukum dengan hukum selain hukum Allah, kita telah terangkan di dalam kajian-kajian kita sebelumnya. Dan kita memang diperintahkan oleh Allah untuk berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Berhukum dengan hukum Allah. Diperintahkan. Permasalahan kita di sini, apabila kita menemukan pemerintah kita berhukum dengan selain hukum Allah, bagaimana sikap kita? Nah, kita bersikap di sini harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh asal, wah sudah berhukum dengan hukum selain hukum Allah, kita perangi, dia kafir, kita bunuh. Lihat dulu apakah seperti itu diajarkan oleh Rasulullah. Ada kesalahan, ada ajaran bagaimana mensikapi kesalahan. Bukan ada kesalahan mensikapinya seenak kita, tidak. Jangan sikapi kesalahan dengan kesalahan, tapi sikapi kesalahan dengan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui, berhukum dengan hukum Allah ini bukan cuma dalam undang-undang. Salah kita kalau cuma berhukum dengan hukum Allah cuma dalam undang-undang saja. Dan biasanya orang yang berteriak-teriak ini, mereka tidak berhukum dengan hukum Allah dalam kesehariannya. Dalam tauhidnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Dalam meninggalkan bid'ahnya dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Dalam menjaga sunnahnya dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Dalam berpakaiannya dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Dia cuma tahu berhukum dengan hukum Allah cuma dalam undang-undang. Ini salah. Dia berteriak, ayo berhukum dengan hukum Allah. Dirinya enggak berhukum dengan hukum Allah. Musbil, mencukur jenggot, masih suka pakai jimat, masih tauhidnya tidak benar, hak Allah dia tinggalkan, hak Rasulullah dia abaikan. Subhanallah. Bagaimana mensikapi suatu kesalahan ini yang kita harus dudukkan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sering terjadi orang yang mensikapi kesalahan tidak sebagaimana jalannya dia, malah dituduh bekerja sama dengan taghut. Malah dituduh membela
orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah salah. Sementara taghut yang lebih besar daripada itu dia lupakan apa? Kesyirikan. Syirik adalah taghut yang paling besar. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan, kita wajib tunduk dan taat kepada pemerintah. Illa, kata Rasulullah, antara kufran bawahan, alaika minallahi hujjatun wa burhan. Kita wajib tunduk dan taat kecuali apabila kamu melihat kekafiran yang jelas. Bukan kafir saja, tapi ada kata-kata jelas. Kekafiran tersebut jelas atau tidak? Jelas. Sudah memenuhi persyaratan atau bukan? Sudah tegak hujjah kepada mereka atau belum? Apa persyaratan tegak hujjah? Butuh didudukkan secara ilmiah. Apa persyaratannya? Butuh didudukkan dengan ilmiah. Enggak boleh kasak-kusuk asal semangat. Mereka dipaksa atau menginginkan sendiri. Apa persyaratan-persyaratannya? Apakah kita telah menasihati mereka? Apakah kita telah menegakkan hujjah di atas mereka? Apakah kita menasihati mereka telah sesuai dengan ajaran Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana menasihati pemerintah. Pegang tangannya, nasihati dia dengan cara sembunyi, bukan di depan umum. Malah yang menasihati dengan cara yang ini, yang ada hadisnya seperti ini, dituduh tidak berani mengucapkan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Tunggu. Bukan seperti itu ya ikhwan sekalian azakumullah. Bukan seperti itu. Makanya ma'asyiral muslimin, lihat sejarah. Dan saya sudah sampaikan. Islam, agama yang kita anut sekarang ini. Agama yang kita anut sekarang ini dipimpin oleh pemimpin yang adil, yang berhukum dengan hukum Allah 100%. Itu cuma beberapa pemimpin saja. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian zaman Muawiyah, kita katakan beliau pemimpin yang adil walaupun di sana banyak kekurangan. Kemudian beberapa orang lagi di antaranya Umar bin Abdul Aziz. Selainnya pemimpin zalim sampai runtuhnya kekhalifahan Islam. Menghalalkan khamar, mengatakan Al-Quran makhluk. Ini kufur, perkataan kufur menurut ijma' para ulama Ahlus Sunnah. Malah mewajibkan seseorang mengatakan Al-Quran makhluk. Ini adalah undang-undang taghut, mewajibkan orang mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi lihat bagaimana para ulama pada zaman tersebut. Setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala wafat, dipimpin oleh Muawiyah. Setelah sahabat enggak ada lagi pemimpin dari kalangan sahabat, gimana yang terjadi? Terjadi pemimpin-pemimpin yang meruntuhkan Ka'bah. Meruntuhkan Ka'bah. Hukum siapa ini? Hukum Allah meruntuhkan Ka'bah? Tidak. Membunuh sahabat. Zubair, Abdullah bin Zubair. Membunuh tabi'in. Zina, mabuk. Semuanya kezaliman yang luar biasa. Mereka kita walaupun mengatasnamakan kekhalifahan Islam, tapi hukum mereka banyak hukum-hukum manusia yang mereka tegakkan. Tapi bagaimana sikap para ulama? Di saat itu, di saat awal-awal masih hidup Abdullah bin Umar bin Khattab. Pada saat-saat tersebut masih hidup para tabi'in, dari kalangan tabi'in. Ahmad bin Sirin, Abdullah bin Mubarak, generasi tabi'in, di bawah tabi'in Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian di bawahnya Imam Ahmad, kemudian terus ke bawah. Bagaimana sikap mereka menghadapi pemerintah? Ini yang perlu kita ketahui ya ikhwan sekalian azzakumullah, untuk kita mendudukkannya sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kita bela, tidak ada yang kita pertahankan kecuali hanya mempertahankan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ini pernah kita bahas dan ini
sedikit jawaban dari saya.